Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Tusadia dengan NIM 2130111350. Nama saya Fauzan Salman, saya dari STKP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. NIM saya 21301138. Halo, nama saya Bina Genti Simbolon dengan NIM 2130111486. Di sini, saya dan teman-teman saya akan sedikit membahas tentang wawangsalan. Apa sih wawangsalan itu? Nah, wawangsalan sebenarnya berasal dari kata wangsul, yakni kalau dalam bahasa Indonesianya berarti kembali, pulang, atau balik. Sehingga wawangsalan sering kita sebut juga sebagai bang balikan. Karena sampiran pada wangsalan merupakan tebak-tebakan yang jawaban atau wangsalnya bisa ditemukan setelah kembali memerhatikan kata-kata sebelumnya atau pada larik isi. Nah, asal kata wangsal pada sampiran wawangsalan memang dijelaskan di barisan pertama, namun harus dicari dalam bagian isi yang biasanya antara hal yang disembunyikan dan mempunyai persamaan bunyi dengan salah satu kata yang terdapat pada isi di baris kedua tersebut. Pada bentuk sastra, wawangsalan ada semacam sampiran yang menyerupai teka-teki atau tebak-tebakan. Singkatnya, wawangsalan itu harus melalui dua tahap. Tahap pertama yakni menjawab teka-teki, dan kedua adalah menghubungkan bunyi jawaban dari teka-teki kata tersebut dengan bunyi kata yang berdekatan dengan bunyi kata dari isi. Nah, pada umumnya si sindiran jenis wawangsalan ini terdiri dari dua larik sampiran dan dua larik isi. Tetapi terdapat pula yang berjumlah lebih dari itu. Bahkan ada si sindiran bahasa Sunda dalam bentuk dangding, yakni satu bait sampiran dan satu bait lagi isinya. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang ciri-ciri dari wawangsalan. Ciri yang pertama yaitu terdiri dari 8 suku kata. Kita ambil satu contoh. Dipakai nutupan suku, kudu daekan babantu. Kita lihat suku katanya. Dipakai nutupan suku, kudu daekan babantu. Dengan ini terbukti bahwa sebagian wawangsalan itu terdiri dari 8 suku kata. Yang kedua, wawangsalan memiliki dua baris. Untuk baris yang pertama itu disebut dengan cangkang atau kulit, dan baris kedua disebut dengan isi. Pada baris pertama dalam wawangsalan, kita akan menemukan petunjuk atau keterangan dari suatu hal, baik itu benda hidup atau benda mati, yang akan kita cari wangsalnya di bagian isi nanti. Kemudian di bagian isi akan ada ciri khas dari wawangsalan, yaitu satu kata dalam bagian isi memiliki suara yang hampir sama pengucapannya dengan wangsal. Supaya lebih jelas, selanjutnya akan dijelaskan beberapa contoh dan juga penjelasan dari wawangsalan. Saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari wawangsalan. Yang pertama yaitu monyet hidung sisi leuweung susah nu taya tungtungna. Isi dari wawangsalan itu yaitu lutung. Penjelasan, monyet hidung sisi leuweung itu merupakan sindiran. Pada baris ini ada wangsal atau hal yang disembunyikan. Kira-kira monyet hitam sisi hutan itu apa? Nah, untuk mencari wangsal tadi kita baca baris kedua, susah nu taya tungtungna. Kata termirip dari baris kedua adalah ya lutung yang paling mirip. Jadi kayak ini tuh seperti teka-teki gitu. Dari cangkang itu kayak hintnya gitu, hint sesuatunya gitu. Kalau untuk di isinya yaitu ya kayak hint tapi dari bentuk katanya gitu. Kayak tungtungna sama lutung sama gitu. Kalau dari cangkang itu kan monyet hidung sisi leuweung itu kayak mendeskripsikan si lutungnya seperti itu. Ada lagi contoh lain, tebenang di hurang sawah, tebenang di pika memet.
Jawabannya simet. Ya sama juga gitu, tebenang di hurang sawah, jadi ya yang kayak di sawah gitu. Dan ada dipika memet, ya simet gitu. Udah ngerti belum? Kalau gitu ada contoh lainnya, itu dudukui panjang gagangna pikir bati ngalayung, yaitu payung jawabannya. Soalnya panjang gagangnya itu hintnya untuk secara deskriptifnya, dan secara katanya ada kata ngalayung, ada ayungnya sama kayak payung. Dan yang terakhir gedong ngambang tengah laut, ulah kapalang nyabela, kapal isinya. Karena ya apa yang besar udah gitu melayang di pinggir laut, yaitu kapal gitu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.